Puji nama Tuhan, saya menyampaikan kepada saudara, sahabat Shalom, selamat datang saudaraku kekasih, baik yang dari dekat maupun yang dari Serpong, yang jauh, yang sampai di tempat ini. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Saudara yang kasih, kita akan makan dari firman Tuhan. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Tuhan, berkenanlah Engkau memberkati kami melalui dabar-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu. Bapa, sebab dabar-Mu adalah terang suluh bagi jalan hidup kami. Bapa, ya kami tidak bisa hidup selamat tanpa dabar-Mu, tanpa kebenaran. Bapa, hanya dabar-Mu yang sanggup memulihkan kami, memberkati kami, bahkan memuliakan kami. Terima kasih Bapa Yahweh, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Berkenan Engkau Tuhan melayakkan, menguduskan kami dengan darah Yesus Mesias. Untuk kami menerima berkat dabar-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Di nama Tuhan kita akan baca dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1 ayat 28 sampai 32. Saya ajak saudaraku untuk membaca. Sudah dapat semua? Oke. Demikian firman Tuhan sama-sama ya, sesuai dengan kitab suci yang saudara pegang. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Tuhan, maka Tuhan menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Tuhan, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Tuhan, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbagai orang membaca firman Tuhan percaya dia mau melakukannya. Saudara kekasih, ini adalah pemberitahuan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bagaimana dia mengingatkan kepada jemaat di Roma supaya mereka hidup dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Ayat yang ke-28 tadi dikatakan, dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Tuhan, maka Tuhan menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Garis bawahi saudara yang kekasih. Saya minta tolong coba dibaca dalam ILT, terjemahnya kira-kira gimana? Pak Karel, bisa Pak? Yang ILT, tolong Pak dibaca. Roma 1 ayat 28. Roma pasal 1 ayat 28. Dan sebagaimana mereka tidak setuju untuk menerima Tuhan dengan pengetahuan mereka, maka Tuhan telah menyerahkan mereka kepada pikiran yang tercela untuk melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Terima kasih Pak Karel. Jadi saudara yang kasih, karena mereka tidak setuju, tidak mau menerima,
tidak mau mengakui Tuhan dalam hidupnya. Tuhan yang dimaksud di sini adalah Tuhan Sang Pencipta. Mereka tidak mau mengakui, maka Tuhan katakan mereka akan diserahkan, ya, mereka akan hidup di luar kehendak Tuhan. Jadi saudara yang kekasih, betapa pentingnya kita mengakui bahwa Bapa Yahweh itu adalah Tuhan Sang Pencipta kita. Sebab segala perbuatan apapun yang kita lakukan, ketika kita tidak mengakui kedaulatan Tuhan yang telah memberi kita nafas kehidupan, maka dikatakan oleh firman Tuhan ini, maka Tuhan menyerahkan mereka, maka Bapa Yahweh menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Pikiran terkutuk adalah pikiran yang disematkan, yang ditaruh iblis ketika kita sudah jatuh di dalam dosa. Dosa dari nenek moyang yang terus turun-temurun, kalau tidak diputus, maka kita akan dibawa, dihanyutkan oleh pikiran-pikiran terkutuk. Pikiran-pikiran pemberontakan, pikiran-pikiran yang tidak tunduk kepada kebenaran. Oleh sebab itu pengakuan kita kepada Bapa Yahweh itu sangat penting. Salah satu yang saudara lakukan hari ini adalah saudara ada hadir di tempat ini. Ya, nanti saudara baca di Mazmur pasal 68. Ya, saya nggak perlu kasih tahu ayatnya biar saudara cari. Dikatakan betapa pentingnya berjamaah, bahasanya begitu, berhimpun bersama-sama di bait Tuhan. Itu adalah kehendak Bapa Yahweh. Itu adalah pengakuan kita sebagai anak Tuhan, mengakui bahwa perintah Bapa Yahweh, jangan tinggalkan persekutuanmu, ibadahmu. Jangan kau meninggalkan hari Sabat yang Tuhan sudah tetapkan. Itu pengakuan. Ketika kita tidak mau mengakui itu, kita berjalan menurut pikiran kita sendiri, kita tidak mau lagi diarahkan oleh Tuhan, maka betapa ngerinya. Kalau saudara tadi baca ayat per ayat, kalau saudara teliti, orang yang congkak, sombong, kurang ajar, tidak taat sama orang tua, tidak ada yang baik, ngeri sekali. Jadi hanya di dalam Tuhan sajalah setiap orang bisa berubah menuju kepada kesempurnaan. Ya, Matius 5:48 Tuhan katakan setiap kita harus menuju kepada kesempurnaan. Jadilah sempurna seperti Bapamu sempurna. Itu perintah. Gak bisa itu kita dapat tanpa ketekunan. Ngeri sekali kalau saudara tadi perhatikan baik-baik, ya. Tapi poin yang saya mau sampaikan dari Roma 1 ayat 28 sampai 31 tadi adalah bahwa kita sampai 32 bahwa kita harus mengaplikasikan, mengerjakan keselamatan itu. Filipi pasal 2 ayat 12 dan 15, kita harus mengerjakan keselamatan kita itu agar menjadi bintang-bintangnya Tuhan, menjadi tentara-tentaranya Tuhan. Ya, jadi itu yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan supaya kita menjadi kesukaan Tuhan. Karena Bapa menyampaikan kebenarannya untuk membentuk saudara dan saya untuk masuk dalam rancangan Bapa yang indah. Ya. Kita baca dalam Mazmur 68 ayat 12. Sudah dapat? Saya akan bacakannya, sudah perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan. Tuhan menyampaikan sabda, orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Saudara dan saya mau dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran ini. Bapak Yahweh bilang di dalam Ulangan pasal 4, Ulangan pasal 6 dikatakan bahwa kita tidak henti-hentinya menyampaikan kabar baik ini. Terutama di apa? Di Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem bicara apa? Keluarga. Dalam keluarga itu ada keturunan kita. Ada suami, ada istri, ada keluarga yang lebih besar, ada kakak, abang, adik, dan seterusnya. Nah, Tuhan bilang, jangan jemu-jemu saat engkau duduk-duduk, saat engkau berbaring,
engkau harus terus memberitakan supaya keturunan kita mengakui Bapa Yahweh adalah Tuhan. Ketika kita tidak melakukan itu, sehingga kita tidak melakukan apa yang dirindukan Tuhan. Jadi hari ini Tuhan mau menjadikan saudara menjadi tentara yang besar. Ada amin? Wah, ini tujuan hidup kita. Saudara bisa berlelah siang malam cari duit. Sampai ada orang bilang time is money, uang itu, waktu itu adalah uang. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, yang dirindukan Tuhan Sang Penciptamu kepada saya dan saudara semua adalah jadilah menjadi berkat, jadilah menjadi bintang-bintangnya Tuhan, menjadi tentaranya Tuhan. Siapa yang disebut tentaranya Tuhan? Orang yang menyampaikan kabar baik. Kabar baik adalah kabar yang mendatangkan apa? Keselamatan. Ketika Nuh diperintahkan Bapa Yahweh, buat bahtera, aku akan menyelamatkan engkau dan keturunanmu. Saudara tahu ketaatannya? Dia sampaikan kepada orang mentertawakan dia. No problem. Saudara bekerja untuk menyampaikan kabar baik, orang tidak peduli, no problem. Upahmu tetap besar di sorga. Keselamatan itu akan sampai kepada saudara. Nuh taat sampai lebih kurang 100, antara 100 sampai 120 tahun dia membuat bahtera. Bahtera adalah gambaran keselamatan. Kalau dia tidak tekun mengerjakannya, ada enggak keselamatan? Tidak ada, dia akan turut binasa. Jadi saudara, ketika saudara duduk di sini adalah karena saudara mau setia sampai mati. Kalau Nuh enggak taat, enggak nyampe. Ya, tapi dia taat dengan rentang waktu yang cukup lama. Jadi kalau saudara masih diberikan umur sampai saat ini, setialah sampai mati. Kenapa? Bapa Yahweh itu setia. Setialah sampai mati. Ya, itu ada lagu Pantekosta, itu lagu terkenal ya. Jadi saudara yang kasih, kenapa kita setia sampai mati? Karena Yesua setia sampai mati. Saudara baca dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11, Yesua setia sampai taat, menjadi anak yang taat. Tuhan Yesus dibilang anak yang taat. Kenapa dibilang anak yang taat? Karena dia melakukan pekerjaan-pekerjaannya, semua pekerjaan yang diperintahkan Bapa Yahweh. Ya, nanti saudara baca itu di rumah. Yohanes 14 ayat 31. Banyak ayat-ayat dia melakukan. Dan ketika dia mau berdoa untuk orang sakit, dia angkat tangan, Bapa, izinkan ini terjadi supaya orang banyak ini melihat perbuatan yang ajaib. Itu selalu dia mengarahkan pikirannya kepada Bapa Yahweh. Ya, jadi saudara jadilah penyampai kabar baik, terutama Yerusalem, keluargamu dulu. Jangan biarkan anakmu enggak mengerti firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, beritakan itu saat kau duduk, sedang kau berdiri, sedang kau berjalan. Sampaikan bahwa Bapa Yahweh adalah Tuhan yang Ehad. Itu disampaikan Yesua enggak? Kan kita baca setiap ibadah Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jadi kalau Bapa bicara kepada Musa, Musa menyampaikan kepada orang Israel. Kemudian rentang waktu dari Musa kepada Yesua ada 1500 tahun. Yesua tetap melakukan. Yesua mengajarkan. Lah kalau saudara enggak mengajarkan, saudara pengikut Yesua enggak? Enggak. Kalau saudara mengajarkan berarti kita pengikut Yesua. Kalau kita enggak peduli dengan jiwa orang mau neraka mau surga, saudara enggak sejalan dengan Tuhan. Enggak sejalan dengan pikiran Kristus, pikiran Hamasia. Karena siang malam Yesua berbicara tentang apa? Rencana Bapa. Ya. Yohanes pasal 8 ayat 27, dia selalu berbicara tentang Bapa. Kalau dia berbicara tentang Bapa, bicara apa?
bicara tentang namanya, bicara tentang kekudusannya, bicara tentang perbuatannya, bicara tentang janjinya. Jadilah menjadi tentara yang besar. Ada amin? Syaratnya hanya saudara apa? Sampaikan kabar baik. Kabar baik itu apa? Kabar baik itu adalah Bapa itu sendiri, janji Bapa itu sendiri, keselamatan dari Bapa itu sendiri. Tadi saya dengar para ahli yang baca yang terambil dari 1 Raja-Raja 18 sampai ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-36 sampai ke-39, betapa Bapa Yahweh dahsyat. Para nabi Baal berteriak-teriak memanggil ilahnya supaya persembahannya itu bisa dibakar oleh ilahnya, dewanya, tapi tidak ada api yang datang membakar. Tapi ketika Elia berdoa, Bapa Yahweh menyatakan kemuliaan dan kebesarannya. Api menyambar dari langit, zup, langsung membakar dan kering semua, menunjukkan kedahsyatan Bapa Yahweh. Nah, Bapa Yahweh senang diceritakan perbuatannya. Kalau saudara disembuhkan, saudara ceritakan Bapa Yahweh sangat baik kepadaku, Dia menyembuhkanku. Ada amin? Kalau saudara dapat pekerjaan, saudara ceritakan kebaikan Bapa Yahweh. Itu sangat disukai Bapa Yahweh. Setiap kabar baik yang menyangkut Bapa Yahweh, itu sangat disukai Bapa Yahweh. Orang yang mengakui perbuatan Bapa Yahweh, dia akan bertindak melakukan apapun di dalam nama Bapa Yahweh. Saudara perhatikan saudara kita seberang, ya. Saya pernah saksikan kepada saudara. Kebetulan saya pernah naik angkot, ya. Saya beberapa kali saya cuma remind saudara. Begitu dia angkat kaki, saya di sebelahnya, set, saya dengar nama ilahnya disebut. Nah, itu kita pernah nggak lakukan? Setiap apapun yang kita lakukan, mau keluar rumah, mau tidur, bangun tidur, mengerjakan apa, bawa ingatan dan pikiran kita kepada Bapa. Itu artinya mengakui kedaulatan Bapa atas kehidupan kita. Ketika mau berangkat kerja, ketika mau mulai kerja, apapun. Ya, saudara yang kasih, itu yang sangat penting kita perhatikan baik-baik. Kita baca Yesaya 33. Ayat 5 dan 6. Sudah dapat semua? Oke. Kita akan baca demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Tuhan Yahweh tinggi luhur, sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Bapa Yahweh, itulah harta benda Sion. Takut akan Bapa Yahweh diaplikasikan dalam hidup kita apa? Beribadah, tidak meninggalkan sabat, bertefilah, ya, mengikuti rabi-rabi, mengikuti para nabi, mengikuti Yesua sehari minimal 3 kali. Bahkan Daud mengatakan apa? 7 kali aku sehari menghadap Engkau Bapa. Luar biasa, ya. Jadi saudara yang kasih, biar kita tunjukkan supaya apa? Saudara menjadi anak-anak kesukaan Bapa Yahweh. Jadilah menjadi tentara yang besar. Jadilah menjadi prajurit-prajurit Hamasya, prajurit Kristus, ya, untuk menyatakan Bapa Yahweh adalah Tuhan yang memberikan kehidupan. Tuhan yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan yang beri nafas kehidupan. Tuhan sumber anugerah terbesar yang memberikan Yesus Hamasya Adon sebagai apa? Anak domba Paskah yang tersembelih. Ya, sebab firman Tuhan mengajarkan, Torah mengajarkan, pengajaran Bapa, tidak ada keselamatan tanpa penumpahan darah anak domba. Itu ingat, ya, itu prasyarat dari Bapa Yahweh. Sebab itu
akui kedaulatan Bapa Yahweh, akui jalan-jalannya Tuhan, akui ketetapan-ketetapan Bapa Yahweh, maka kita akan selamat. Ajaib Bapa Yahweh, ya. Inilah firman Tuhan pagi hari ini. Bapa Yahweh memberkati kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yang melayani perjamuan kudus silakan maju ke depan. Ya, kita bangkit berdiri. Bapa Surgawi, kami mau mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Hamasiah, pengorbanan putramu, utusanmu, hambamu yang taat sampai mati di Golgota Kalvari. Bapa Yahweh, kami mengenang betapa kasih setianya yang dahsyat dan luar biasa kepadamu. Mampukan kami meniru Tuhan, mampukan kami meneladani kesetiaannya kepadamu Bapa. Hari ini kami mau mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Hamasiah. Bapa Yahweh, berkati hamba-Mu yang melayani perjamuan kudus pada hari ini. Bapa, terima kasih buat perkenanan-Mu, kesempatan kami untuk mengenang anugerah-Mu yang terbesar dalam hidup kami. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhan kami, Bismillah Yesus Hamasiah Adon. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kasih Bapakku sungguh telah terbukti. Kasih Bapakku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh. musik jalan terus. Haleluya. Kasih Bapakku, Kasih Bapakku sungguh telah terbukti haleluya. ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Bapa mau berkorban bagi
Kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. ku sembah, ku sembah. Ku sembah Bapa Yahweh. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh. Selama hidupku ku sembah Bapa Yahweh. Kita dengarkan firman Tuhan. Angkat roti, tubuh Kristus di tangan kananmu tinggi-tinggi, imanin. Demikian firman Tuhan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesua kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada air zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Kita angkat tinggi-tinggi, kita akan makan tubuh Hamasiah, tubuh Kristus dengan roti yang Tuhan berikan, gambaran roti yang turun dari sorga, Yesua Hamasiah. Roti dalam tangan kita, kita mengimaninya, yang memberkati kita, menghidupkan kita untuk mendapatkan kehidupan kekal. Kita akan memakannya di dalam nama Bapa Yahweh, Bizem Yesua Hamasiah, Adon Werakodes, haleluya. Haleluya. Angkat di tangan kananmu anggur perjamuan darah Yesua yang tertumpah di Golgota Kalvari. Kita mengimani hari ini ada tangan saudara mengimani
Kita mengenang Yesua memberikan ini kepada kita. Hari ini kita mengenang kebaikan. Darah yang tertumpah di Golgota Kalvari. Darah yang membebaskan. Darah yang menguduskan dari segala dosa pelanggaran kita. Mari kita meminumnya bersama-sama di dalam nama Bapa Yahweh, Yezem Yesua Mashiach Adon Verkodes. Haleluya. Haleluya. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Saya minta Pendeta Mesa Gordon Tobing maju ke depan, pimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh selama hidupku, selama hidupku. Ku sembah Bapa Yahweh. kami sembah Bapa Yahweh. Kami bangga Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Terpujilah Yahweh Tuhan. Terima kasih. Mari sembah Bapa Yahweh. Berserulah, berseru, panggil namanya.
Hey, pakai kami Tuhan, jadikan kami tentara yang besar. Kami mau menjadi seperti yang Kau kehendaki. Kami mau nyampaikan kabar baik. Kami mau Tuhan, buka telinga kami, jamah kami, jamah tubuh roh jiwa kami, jamah akal budi, jamah lidah kami, jamah kami, urapi kami Tuhan. Kami mau Tuhan, pakai kami, bikin ramasya lama katakan, ramasya lama yaka, hinaralaya kanaya katakan, ramasya naralaya katakan, berhembuslah Ruah Kudus, jamah kami Tuhan, sembuhkan, pulihkan, urapi kami, angkat kebekuan hati kami, hilalaya sanara, terpujilah ya, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah ya Tuhan. Terima kasih. Ya Allah. Jemaat Tuhan, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita renungkan setiap kebenaran yang Tuhan pakai hamba-Nya Bapak Gembala untuk memberkati kita pada pagi menjelang siang ini. Kita mau belajar terus mengenal Bapa Yahweh, terus menceritakan kebaikan dan kebesaran Bapa Yahweh, sehingga kita tercetak menjadi tentara yang besar. Kami mau Tuhan, mari responi setiap kebenaran firman Tuhan yang dilepaskan buat kita pada siang hari ini. Bahwa kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami untuk memakan dan meminum perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus. Terus berbicara bagi kami.
Anugerah-Mu memampukan kami, Tuhan. Ya, terus penuhi kami Tuhan dengan firman dan roh-Mu. Terus Tuhan. Denaya hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Anugerah. Mari katakan sekali lagi sebagai doa pujian penyembahan-Mu. Hadirat-Mu Yahweh, hadirat-Mu Yahweh, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih Anugerah. Mari jemaat Tuhan, katakan ini sekali lagi sebagai iman-Mu. Hadirat-Mu Yahweh, ku rasakan kekudus-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja, Yahweh Tuhan namanya. Hadirat-Mu ya Bapa Yahweh,
tahan 2-3 menit ini. Hina makura pasyakata karabata karabata kaya naga. He naralaya shakaralama kakani narabata karalaka. He naralaka karabasya naralabata ka. Biarlah arian kesembuhan, pemulihan, kebenaran, pekerjaan firman dan roh terus mengalir. Oh, rapakata karalabata karalaka. Oh, reketa kaya nama syokorolo karabataka. Demi Yesus, demi nama Bapa Yahweh. Oh, rapasa karabata karabata kaya takai. Di dalam nama Yesus, Engkau kuduskan kami Tuhan. Engkau layakkan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, jemaat GBRI Haleluya Depok. Saya merasakan ada sesuatu yang Tuhan mau taruh dalam hidupmu. Tuhan mencetak saya dan Bapak Ibu untuk menyampaikan kabar baik. Untuk melatih engkau menjadi tentara-tentara Tuhan yang besar. Engkau bukan lagi hidup diintimidasi oleh kuasa kegelapan. Goliat-Goliat itu telah dikalahkan. Goliat-Goliat itu telah dihancurkan. Sebab ini waktunya GPRI Haleluya tampil sebagai tentara Tuhan Yahweh yang besar. Yang besar. Dalam nama Yesus. Tuhan perlihatkan kau seperti diperhadapkan dengan Goliat-Goliat yang terus mengintimidasimu. Baik kelemahan tubuh, perekonomian, baik cerita tentang masa lalumu. Goliat itu mulai mendakwa engkau, mengintimidasi engkau. Tetapi hari ini Bapak Yahweh dengan tegas berkata atasmu, saat engkau berani menceritakan kebaikan Yahweh, saat engkau berani untuk memasyurkan nama Yahweh Tuhan, Tuhan akan melatih engkau menjadi tentara Tuhan Yahweh yang besar. Engkau bisa berkata kepada Goliat-Goliat yang ada di depanmu, engkau boleh datang dengan seluruh perlengkapan senjata perangmu, tetapi aku datang di dalam nama Yahweh, pencipta alam semesta. Aku melihat Goliat-Goliat itu telah dihancurkan. 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 Dalam nama Yesus. Ada sesuatu yang Tuhan sembuhkan buat jemaat GPRI Haleluya di tempat ini. Ada kesembuhan yang supranatural yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Sehingga kesakitan itu tidak lagi berkuasa atasmu. Tetapi hari ini oleh darah Yesus, oleh nama Yahweh Tuhan pencipta langit dan bumi, engkau disembuhkan, engkau dibenarkan, engkau diselamatkan dalam nama Yesus. Ada satu kebenaran yang Tuhan taruh di hati saya ketika sepanjang Bapak Gembala berkhotbah. Tuhan memberi saya satu catatan yang begitu tegas. Bapak Yahweh akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengirik. Tentara Yahweh yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji nama Yahweh Tuhanmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak lagi akan menjadi malu untuk selama-lamanya. Bersoraklah hai orang-orang benar, sebab Yahweh Tuhan melakukan hal yang ajaib di antaramu. Dia memulihkan perbendaharánmu, Dia memulihkan kesehatanmu, Dia memulihkan hubunganmu antara Tuhan dengan engkau, Dia memulihkan hubunganmu antara engkau dengan sesama.
Bahkan musuhmu pun akan diperdamaikannya. Oh, rasa katakan alamataka. Bapak Yahweh melakukan hal yang ajaib di antara kita. Kami terima firman-Mu Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam. Sehingga kami mau Tuhan untuk menceritakan nama-Mu, kebaikan-Mu, perjanjian-Mu. Jadikan kami tentara-Mu yang besar itu. Karena iman kami berkata Goliat itu telah dihancurkan. Apakah engkau punya Goliat-Goliat Bapak Ibu? Hari ini Goliat-Goliatmu telah dihancurkan. Goliat-Goliatmu telah dihancurkan. Ya, Tuhan menjadikan engkau tentara yang besar. Bersiaplah untuk memasuki bulan pelipat gandaan. Bulan di mana Tuhan mencetak engkau menjadi tentara yang besar. Di dalam nama Yesus, Tuhan mulai memperluas, memperbesar kapasitas manusia rohmu. Tuhan memperluas daerah pekerjaan dan pelayananmu. Hidupmu akan dipromosikan Bapak Yahweh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Berkati Bapak Gembala yang telah menyampaikan isi hatimu dengan jelas, sederhana, yang kau mau dari kami. Mengenalmu dan memasyurkan nama Yahweh kepada banyak orang. Tuhan, ampuni kami kalau Engkau mendapati kami tidak setia. Padahal rencanamu itu besar dalam hidup kami. Tuhan berkati Bapak Gembala yang telah menyampaikan isi hatimu. Kami sekarang sudah menjadi tentara yang besar. Ya, kami sudah menjadi tentara Yahweh Tuhan yang besar. Kami percaya di setiap posisi-posisi, profesi-profesi yang Tuhan percayakan. Tuhan mempercayakan kami tampil bersinar, tampil bersorak-sorai. Terjadilah atas kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati Bapak Gembala dan Ibu Gembala seluruh keturunan orang-orang yang Dia kasih. Berkati perjalanan hamba-Mu sebentar ke kota Semarang. Kami percaya Tuhan, Kau yang menyertai hamba-Mu. Jika Engkau menyertainya, maka Engkau mengaruniakan kepada Bapak Gembala roh yang tidak terbatas. Dalam nama Yesus, sertakan dengan tanda-tanda heran Tuhan. Ketika Dia berbicara tentang nama-Mu, Engkau sendiri yang mencengkram setiap telinga yang mendengar. Sehingga seperti mana Engkau mengajari dia mengenal Engkau secara pribadi, maka secara ketika dia berbicara tentang nama-Mu, Engkau juga menjelaskan ya Bapa, perlengkapi hamba-Mu dengan tanda-tanda ajaib. Terima kasih Tuhan, keluarga yang ditinggal disertai, dijagai oleh Bapa Yahweh. Kota Semarang dilawan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami. Tuhan, kami sangat diberkati oleh firman-Mu pada siang hari ini di hari Sabat. Kami terima janji-Mu, kami terima firman-Mu. Demi Yesus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih banyak. Saya mohon izin kepada jemaat GPR Haleluya, mohon bantuan doanya, karena saya harus berangkat dari Cengkareng jam 2, mohon bantuan dalam doa supaya pelayanan gereja di Semarang dapat berjalan lancar, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ya, karena gereja yang terbentuk ini di sana mayoritas dari Katolik. Ya, jadi bantu dalam doa supaya mereka dapat menjaring jiwa-jiwa di kota Semarang. Ya, dan nanti saya minta Pak Karel nanti menutup dalam doa berkat nanti. Ya, oke, lanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, siang hari ini. Terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah melayani firman Tuhan. Kami sangat diberkati. Hati-hati selamat sampai tujuan ya Pak. Kami percaya ketika Papa kembali ke sini akan ada banyak kabar baik yang kami dengar. Haleluya. Terima kasih, kita sudah mendengar firman Tuhan yang diberkati. Mari berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya.
puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah Sabat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa kami boleh datang di ibadah ini Tuhan dengan segala keberadaan kami. Terima kasih Bapa kalau kami sudah disegarkan, dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapa yang terus memberkati, menjagai, melindungi seluruh keberadaan Pak Gembala yang telah menabur firman-Mu bagi kami hari ini Tuhan. Dan saat ini Bapa kami mau berikan yang terbaik buat Engkau. Mau berikan apa yang ada pada kami. Kami mengerti Tuhan segala sesuatu yang kami miliki bukan milik kami pribadi melainkan milik Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami tabur hari ini menyenangkan hati Bapa. Bapa yang berkuasa memberkati kami berlimpah-limpah. Di dalam nama Putra-Mu kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Syukur sambil kita naikkan satu pujian. Haleluya. Kami berterima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Kau baik Tuhan. Engkau yang telah ubah ratap menjadi puji-pujian. Aku berterima kasih, bersuka di hadirat-Nya. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian, hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya, korban pujian, syukurku naikkan sembah sujud bagimu. Aku terima kasih, bersuka di hadirat-Nya. Dia telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian, hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya, korban pujian, syukurku naikkan sembah sujud bagimu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi bersuka di hadirat-Nya. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian, hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya, korban pujian, syukurku naikkan sembah sujud bagimu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, menjadikan ku alat bagi rencana-Mu. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan dari Bapak Ibu kekasih. Bapak Yahweh memberkati, membalaskan apa yang menjadi taburan Bapak Ibu berkali lipat. Terima kasih Bapak Yahweh memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman. Kami persilakan kepada hambanya Bapak Robert Siregar untuk menyampaikan pengumuman. Haleluya. Sahabat Salam, Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini bisa beribadah Sabat. Saya pikir
banyak yang nggak bisa datang karena pagi. Kalau kondisi seperti ini mungkin minggu depan berarti bisa kita teruskan. Kalaupun datang terlambat ya sudah, ya resiko yang datang terlambat. Tapi maksudnya daripada nanti makin siang terlambatnya makin panjang lagi. Jadi tadi kita sudah, walaupun tadi 8.20 ya, kita sudah mulai. Puji Tuhan kita bisa beribadah. Jadi bukan kalaupun hari ini hanya karena Pak Gembala yang datang harus berangkat ke Semarang, berarti minggu depan, Sabat depan bukan karena Pak Gembala, tapi karena kita mau komit, kita ibadah mulai jam 8. Jadi Sabat depan diharapkan semua para pelayan juga bisa hadir, dapat mempersiapkan hati, pikiran, tubuh, jiwa, rohnya untuk pelayanan pada Sabat depan, dan juga seluruh jemaat bisa hadir. Dan kita bisa harapkan juga selesainya juga, mungkin ada yang tadi belum sarapan. Saya kalau nggak sarapan, saya minumnya sampai 1,5 liter, nggak sekaligus, pelan-pelan. Puji Tuhan, buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang, ada Ibu Eliper Sregar Boru Panjaitan, tanggal 5 Maret. Tuhan memberkati Ibu Sregar. Nggak ada makan-makan pun nggak apa-apa, yang penting tubuh sehat, panjang umur. Kalaupun ada, puji Tuhan juga. Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan juga yang sudah memberikan persembahan persepuluhan, kasih Tuhan terus melimpah. Dan nanti tolong saya minta data dari seluruh jemaat yang anak-anaknya sudah dilakukan penyerahan anak tapi belum mendapatkan akte atau surat penyerahan anak. Tolong nanti di WA ke Japri ke saya, mungkin datanya atau sudah banyak terselip, saya mau merapikan dan saya mau bereskan. Jadi mungkin bisa Sabat depan saya bisa berikan kepada yang belum mendapatkan surat akta penyerahan anak. Jadi diharapkan minggu ini yang belum, atau beberapa hari ini saya bisa dapatkan data-datanya, dan pada Sabat depan sudah bisa dibagikan. Nanti sepulang ibadah, istirahat sebentar, kita akan mau adakan doa lagi ya, doa para pelayan Tuhan. Jadi nanti ada doa, mulai ada doa lagi, dibangun lagi di Kelapa. Kemudian nanti sore diharapkan yang mau berolahraga, yang mau badannya kurus, bisa nanti ditunggu di Tirtasari, lapangan bulu tangkis. Yang sudah kurus ya sudah, penting sehat-sehat, panjang umur. Yang belum pernah, sudah sekian lama tidak bermain bulu tangkis, ayo gerakan badannya, walaupun gemeretak dan minta dikerok lagi ya itu bagian dari tubuh yang sehat. Artinya semuanya organ tubuh dipulihkan. Itu saja pengumuman pada hari ini, dan saya persilahkan Bu Sibarani dan mau bersaksi. Mungkin bisa duduk, karena kalau Bu Sibarani bersaksi enggak cukup 5 menit. Silakan duduk dulu. Mama Gebi Israel, silakan. Sahabat Salam saudara, berarti tidak boleh panjang ya, sudah panjang dan lebar. Haleluya, puji Tuhan. Sebenarnya harusnya nanti habis ibadah sebenarnya saya pengen sharing langsung sama itu Robert Siregar, walaupun nanti akan memang saya minta pengarahan sedikit gitu ya habis ibadah ini. Yang mau saya saksikan saudara, tadi hamba Tuhan bilang kita menjadi tentara dan ada Goliat yang harus kita hadapi. Saya mau bersaksi sedikit. Saya sih sudah sempat berbicara sedikit sama Karen, tapi sama Pak Sibarani belum gitu ya. Hari ini saya mau butuh dukungan doa dari saudaraku di tempat ini. Di lokasi kami ada satu gereja yang terpecah.
gereja GPIB gitu ya. Sudah lama mereka terpecah dan sebagian keluar akhirnya bergabung lagi. Saya juga nggak tahu kenapa ya, kami nggak pernah ikut-ikutan ya gitu. Kami hanya melihat, dan 2 minggu yang lalu mungkin mereka itu perkara yang terbesar yang kami lihat karena sudah melibatkan banyak polisi. Dan itu pun kami tidak terlibat, saya pun hanya diam saja gitu. Walaupun dari sebelah ngomong ke saya, sebelah ngomong saya, karena saya tidak tahu masalahnya, ya saya bilang ya kita berdoa aja, kalau enggak ya menonton saja. Jangan bunga mulut untuk menghakimi sini, menghakimi sana gitu. Entah kenapa ya, saya lupa harinya, tapi masih dalam minggu ini mereka datang ke warung saya lagi jaga warung gitu ya. Pertama kakak saya yang datang, kakak ipar saya, dan bercerita tentang masalahnya mereka, dan saya pun menanggapi hanya bilang ya berdoa aja, karena memang saya tidak tahu masalah dua belah pihak gitu. Tapi entah kenapa mereka bilang begini, karena saya memang saat itu sedikit banyaknya menabur firman buat mereka agar mereka memposisikan diri sebagai siapa, sebagai manusianya atau sebagai hamba Tuhannya. Dan kedua kali mereka bilang begini, entah kenapa kata mereka, seperti ada tarikan ke sini. Kami mau ngajak, jadi ceritanya saya mau diajak mereka menjadi tim doanya mereka. Tidak langsung mengiyakan. Saya bilang berdoa aja. Kalau Tuhan kehendaki, saya akan bergabung di sana. Tapi kalau Tuhan tidak kehendaki, ya nggak ada yang bisa maksa. Tapi setelah kedua hari datang lagi Ibu Pendeta ke warung, saya hanya menyanyi seperti ini. Suka duka dipakainya untuk kebaikanmu, suka duka dipakainya untuk kebaikanmu. Itu lagu bukan hanya untuk yang kematian, tapi di dalam roh yang mati. Saya juga nggak tahu bahasa saya bisa seperti itu. Bangkitlah Ibu, tunjukkan kebenaran. Menangis dia saudara. Saya pengen berteriak, dia bilang, tapi ini jalanan gitu ya. Saya bilang menangis itu tidak perlu harus berteriak, keluarkan air matamu, tapi kembalikan wibawa surga yang ada pada dirimu. Saya tidak mengerti bisa berbahasa seperti sama, karena kan sebenarnya tidak pantas saya, karena bagaimanapun dia pendeta gitu ya. Tapi itu saya katakan, kembalikan wibawa surga yang ada pada ibu, itu akan semua damai. Karena mereka pujiannya seperti sukacita orang GPI, yang satu seperti HKBP, satu seperti GPI gitu ya. Jadi lebih gampang masuk. Terus mereka mengulang lagi, ya udah bergabunglah dengan kami, yakin kami tidak akan menarik kamu jadi jemaat kami. Oh, saya bilang kalau itu tidak mungkin ya, kecuali ya mereka mau menerima Bapak Yehova, mungkin saya bisa jadi terlibat pelayanan. Saya bilang seperti itu. Kenapa saya bilang saudara saat ini bersaksi di sini? Kalau kita banyak saling mendoakan, berarti api semakin besar. Kalau Bapak kehendaki saya di sana ikut menjadi tim doa mereka, biar itu karena Bapak, bukan karena saya, bukan karena mereka. Itu artinya nanti Bapak berkehendak bahwa namanya ada di sana. Kalau mereka tidak mau terima Bapak Yahweh, artinya saya akan mundur. Kita harus punya komitmen. Tapi saya percaya ketika saya ada di sana, kalaupun itu terjadi, karena mereka bilang setiap hari Kamis, biarlah roh keberanian itu Bapak berikan di mulut saya. Karena saya kan bukan manusia yang pintar berbicara, bukan manusia yang pintar tentang menghafal firman Tuhan. Tapi kalau roh yang bekerja, biarlah setiap telinga mereka boleh mendengar bahwa Bapak Yahweh adalah penyelamat. Bahwa janganlah rebutan gedung, tapi rebutlah hati Tuhan. Saya perkatakan sama mereka. Jadi doakan saya saudara ya, saya sangat butuh dukungan doa. Walaupun nanti saya akan sharing sebentar sama itu Robert, keputusan apa yang saya ambil atau tidak, karena ya sedikit banyaknya ada resikonya gitu ya. Tapi saya percaya kalau Bapak punya rencana itu, dia akan memperlengkapi aku dengan senjata yang dari surga. Dia akan mengikat pinggangku dengan kebenarannya. Dia akan berikan aku baju zirah untuk melindungi aku.
Terima kasih buat saudaraku, inilah kesaksian aku tidak panjang lebar. Terpujilah Bapa Yahweh dari sekarang sampai selama-lamanya buat kita semua. Haleluya. Wow, dahsyat apa yang Tuhan perbuat. Saya jadi teringat waktu pernah, kalau nggak salah minggu lalu lagi ngobrol juga sama Pak Karel. Pak Karel juga sebenarnya punya kesaksian yang luar biasa, tapi sedang dia tahan. Jadi minggu lalu itu Pak Karel sempat cerita bahwa Pak Karel beberapa minggu ini, dari beberapa minggu yang lalu gitu ya, maaf ya Pak saya yang cerita, ini hanya garis besarnya. Jadi Pak Karel ini cerita, dia sedang melayani beberapa jiwa yang non Kristen gitu ya, di luar kita lah gitu ya. Dan luar biasanya jiwa-jiwa ini yang datang gitu ke Pak Karel. Jadi saya melihat bahwa ditambah lagi cerita Kak Karen gitu ya. Saya melihat bahwa akhir-akhir ini memang Tuhan sedang mau membawa kita bergerak keluar untuk memasyurkan namanya. Mari setiap kita mempersiapkan diri kita, perlengkapi diri kita dengan iman dan kebenaran, supaya ketika Tuhan mempertemukan kita dengan jiwa-jiwa, ada momentum Tuhan yang terjadi di sana. Haleluya, puji Tuhan. Beri tepuk tangan sekali lagi dong buat Tuhan kita. Saya dari tadi dengar kesaksiannya Kak Karen itu sampai merinding gitu dari tadi. Wow, luar biasa sekali Tuhan. Tapi memang benar apa yang kata kakak, ketika Tuhan sudah utus pasti Tuhan akan perlengkapi. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, biarlah kita terus menceritakan kebaikan Bapa Yahweh dimanapun kita berada. Dan di akhir ibadah kita nanti kami undang dengan hormat kepada Bapak Karel untuk memimpin kita di dalam doa berkat. Haleluya. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kebenaran yang sudah kami terima, kesaksian yang sudah kami dengar, biarlah itu menjadi satu api yang semakin besar yang kami bawa kemanapun kami pergi. Sehingga kami bukan lagi menjadi orang-orang yang takut, tidak lagi disebut menjadi anak-anak gampangan, tetapi ada roh keberanian yang Tuhan taruh di dalam mulut kami, di dalam perkataan tindakan kami. Bapa Yahweh dimasyurkan dan ditinggikan. Nyanyi. Namamu
tiada janji yang seperti ada pada Tiada janji seperti yang ada padamu. firman-Mu. Amin, haleluya. Luar biasa, semua kami diberkati, amin. Amin. Ya, sebelum saya bersyafaat, saya sangat-sangat diberkati oleh kesaksian dari MC Ince tadi. Tidak kebetulan bulan Desember ada seorang majelis yang meninggal dari gereja yang sama. Dan sebelum dia meninggal, kami melayani mereka satu keluarga. Istrinya bilang sebelum suaminya meninggal, "Bung, aku sekarang berdoa dengan nama Bapak Yahweh dan Yeshua HaMashiach." Jadi saya percaya apa yang dilakukan Bapak Yahweh melalui Ibu Lince itu tidak kebetulan. Ada bibit yang sudah ditanam dan kami percaya akan terus mengalir dengan luar biasa. Bapak, terima kasih. Terima kasih atas sahabat Shalom yang kami boleh jalankan dengan jadwal yang dimajukan. Semua kami diberkati, kami percaya ke depan kami bisa mempertahankan, menjalankannya dengan waktu yang lebih pagi. Terima kasih, firman Bapak begitu luar biasa. Firman-Nya di dalam Roma 1 itu mengatakan supaya jangan sampai satu pun dari keluarga GPRY Haleluya luput dari kasih karya, dari karya kasih Tuhan kami. Karena itu Bapak, doa kami senantiasa memohon dan meminta agar supaya kami yang sudah Bapak tempatkan di gereja GPRY Haleluya terus tertanam, terus menjadi sebagaimana firman Tuhan katakan di saat kami beribadah bersama-sama, berarti kami ada di dalam lingkungan keluarga yang dikehendaki Bapak Yahweh. Sebab Yeshua HaMashiach katakan di dalam Matius 12 ayat 57, siapa itu saudaraku laki-laki, siapa itu saudaraku perempuan, siapa itu ibuku. Dan dia menunjukkan kepada murid-muridnya, dan hari ini hamba menunjukkan kepada semua jemaat yang duduk di dalam ruangan ini. Sebab setiap mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga, itulah saudaraku laki-laki, itulah saudaraku perempuan, dan itulah ibuku. Terima kasih Bapak, Bapak taruh spirit yang begitu luar biasa bagi setiap kami di dalam gereja GPRY Haleluya melalui Bapak Gembala. Karena itu kami percaya Bapak bahwa kami akan terus bertumbuh, berkembang menjadi tentara yang Bapak persiapkan untuk maju dan memenangkan akhir zaman ini. Bapak, kami terus berdoa supaya sebagaimana Bapak kehendaki, keluarga-keluarga yang sudah Bapak tetapkan dalam roh dan kebenaran meraih kemenangan yang luar biasa dimanapun kami pergi. Karena itu Bapak, kami percaya perjalanan Bapak Gembala saat ini akan terus membuat jemaat atau sinode, anggota sinode berkembang dan bertumbuh dan terus bertambah-tambah sehingga jumlahnya terus sampai seluruh Nusantara dipenuhi dengan orang-orang yang menyembah Bapak Yahweh dalam Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapak, Bapak baik, amat baik, sangat baik, luar biasa baik. Kami terus berdoa untuk pertumbuhan yang Bapak rindukan dari semua kami, mulai dari keluarga-keluarga kami. Kami terus semakin kokoh menjalankan mesbah-mesbah keluarga. Dan para imam Bapak berkati sehingga benar-benar menjadi kepala rumah tangga, menjadi contoh teladan
menjadi suami yang benar dan baik, menjadi imam-imam yang menuntun seisi keluarga menuju ke kerajaan Elohim yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Banyak hal yang sedang terjadi akhir zaman, namun kami percaya Bapa telah memberi kami otoritas kuasa untuk mengatasi setiap suasana di mana kami berada, dan terus menjadi berkat bagi satu sama dengan yang lain di dalam gereja GPRY. Haleluya. Maupun mulai dari tetangga-tetangga kami, dari teman-teman kami di sekolah, teman-teman kami di kantor, teman-teman kami di dalam pergaulan kami. Terus Bapak pakai setiap kami untuk menjadi tentara dan prajurit-prajurit yang gagah perkasa Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba berdoa terus Bapak buat anak-anak kami yang dari sekolah Sabat bertumbuh menjadi orang-orang yang takut dan gentar akan kepada Bapak Yahweh dan Torah-Nya. Dan Bapak, hamba berdoa terus Bapak berikan semangat bagi guru-guru sekolah Sabat untuk mereka benar-benar dengan sukacita mau mengajarkan anak-anak kami sebagaimana Tuhan katakan di dalam Ulangan 6 ayat 7 itu, supaya itu dikembangkan bagi kami semua dari sekolah Sabat sampai di rumah tangga kami masing-masing. Dan kami melihat bahwa tentara-tentara remaja yang Bapak bangun di akhir zaman ini semakin kokoh, semakin perkasa, semakin dahsyat. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati semua pekerja yang ada di GPRY, haleluya. Berkati semua yang ada yang mengerjakan di media Bapak, yang menjadi pemuji penyembah, pemain musik kami. Bapak berkati semua. Berkati setiap mereka, semakin Bapak semakin mereka melayani Bapak dengan sukacita, bukan karena satu hal dan yang lain, tetapi benar-benar kami mengasihi Bapak seperti Bapak lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap anak-anak kami yang masih punya kerinduan untuk mendapatkan pekerjaan setelah mereka lulus dari sekolah SMA. Bapak terus doa supaya mereka tidak ada satupun mereka yang takut. Tapi firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, maka apa yang dicari bangsa-bangsa akan ditambahkan kepadamu. Sehingga Bapak, anak-anak kami punya satu kadar iman yang kalibernya luar biasa, kalibernya dari sorga. Makasih Bapak, makasih, terima kasih. Terus bawa kerinduan hati setiap kami untuk mau memberitakan kabar baik itu. Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintahan setempat kami. Kami berdoa untuk para RT, para RW, kelurahan sampai kecamatan, dimanapun kami berada. Sehingga setiap kali kami berurusan dengan mereka, mereka akan merasakan satu perbedaan. Anak-anak Tuhan, anak-anak Bapak Yahweh selalu datang dengan kedamaian dan sukacita yang luar biasa. Sehingga sebagaimana dikatakan di dalam Zakaria 9, Bapak, pada akhir zaman ini 10 orang dari berbagai suku bangsa akan terus mau mencari orang-orang yang takut dan gentar Bapak Yahweh untuk memegang ujung jumbanya dan menanyakan kepada setiap orang yang menyembah Bapak Yahweh, kemana engkau pergi, kami mau ikut kawanku, sebab kami merasakan engkau punya Tuhan yang luar biasa. Bapak, biar itu terjadi dalam waktu dekat juga dengan RW, RT maupun para pengurus di sekitar Jalan Kelapa ini, sehingga Bapak tidak ada lagi suasana genting, tidak ada lagi suasana saling mencegah, saling mau melakukan satu pencegahan supaya tidak ada ibadah yang dilakukan, tetapi mereka justru akan sama-sama bergembira sebagaimana kami di Maluku boleh melakukan apa yang Bapak taruh selama ini. Sebab di Maluku ada ikatan persaudaraan yang luar biasa, sehingga di saat saudara-saudara kami yang punya iman yang lain melakukan dan membangun rumah ibadah mereka, maka kami membantu mereka untuk membangun. Sebaliknya waktu kami membangun ruang ibadah, mereka pun ikut membantu, sama-sama kami membangun supaya ada atmosfer kerohanian di dalam setiap wilayah kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa juga untuk pemerintahan kami. Kami
kami tahu bahwa dalam pemilihan yang baru lalu, kami percaya yang Bapak yang kehendaki itulah yang sudah Bapak angkat dan tetapkan menjadi pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Kami percaya Bapak, sebagaimana Bapak juga bisa pakai Koresi di dalam firman Tuhan untuk menjadi orang yang benar-benar mengarahkan dan membina bangsa Israel. Kami percaya para pemimpin yang sekarang ini Bapak angkat, Bapak juga menguasai mereka untuk menuntun dan mengarahkan mereka untuk melakukan apa yang Bapak kehendaki dan bukan yang dikehendaki manusia. Kami berdoa Bapak, sehingga Yesaya 60 ayat 7 tergenapi mulai dari Indonesia ini. Semua kaum Kedar dan Nebayot akan dipersembahkan ke mesbah Bapak Yahweh. Bukan saja kaum Kedar dan Nebayot, tetapi semua Bapak, apapun agama yang ada di Indonesia ini Bapak dipersembahkan kepada mesbah Bapak Yahweh. Mari kami semua berdoa untuk itu supaya terjadi, sebab di sekitar kehidupan kami bukan satu agama yang lain, tetapi berbagai macam agama yang ada. Namun kami percaya Bapak Yahweh lah satu-satunya Elohim, pencipta langit dan bumi, raja semesta alam, dan semua orang harus mengetahuinya. Seluruh dunia harus tahu itu. Terima kasih Bapak. Dunia akan tahu dan mengetahui bahwa dunia dan segala isi ini milik Bapak Yahweh. Kami percaya akan terjadi dan tergenapi. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah ini dengan terus mengarahkan hati, pikiran, roh, jiwa kami untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik. Karena itu Bapak, kami mengakhiri doa syafaat ini dengan doa yang diajarkan Yeshua HaMashiach, dan sama-sama kami katakan, Bapa kami yang di surga, kuduslah nama Bapa, datanglah seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beritakanlah semua perbuatanmu. Haleluya. Maha besar Bapa Yahweh, Maha Kudus, Maha benar. Bapa, kami bersyukur pada hari Sabat-Mu ini Tuhan. Umat-Mu, jemaat GPR, haleluya, boleh bersama-sama datang menemui Bapa, berjumpa dengan Bapa dalam roh dan kebenaran. Kami percaya Tuhan, kami semua yang hadir di tempat ini menerima berkat Sabat dari Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami yang datang beribadah, Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minum kami diberkati, penyakit dijauhkan, dan Bapa memberikan umur panjang. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu Bapa, biarlah berkat-berkat Sabat, berkat-berkat yang melimpah-limpah tercurah atas kami semua. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya. Mari kita angkat tangan, terima berkat dari Bapa. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Yevareka Yahweh wejis mereka Yahweh padaif eleika wihuneka Yesaya we panaif eleika we yashem leka salom Abi toda raba Abi toda raba Abi nusieba siamai Abi toda raba Amin. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.